Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Budiman SE MSI dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih bisa diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkegiatan seperti sekarang ini. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabiin dan tabiatnya hingga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Budiman SE MSI selaku pengampu mata kuliah Pasar Uang dan Pasar Modal yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk memaparkan materi mengenai metode pengalihan dana dan sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Aziza Alhamdi, saya dari kelompok 2. Izinkan saya memandu presentasi kali ini. Langsung saja kepada pemaparan materi kepada rekan-rekan saya kelompok 2. Disilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi mengenai metode pembiayaan langsung atau direct financing method. Direct financing method adalah suatu cara pemberian kredit di mana unit surplus atau ultimate lenders atau penabung bertemu langsung dengan unit deficit atau ultimate borrowers atau peminjam tanpa melalui pihak ketiga atau lembaga ketiga. Contohnya gini, misalkan ada seorang teman meminjam dana kepada teman lainnya tanpa melalui pihak ketiga atau lembaga keuangan. Ini adalah cara sederhana dalam metode pembiayaan. Namun, karena ini sederhana, jadi ini cukup memiliki resiko yang cukup tinggi karena tanpa ada penjamin keterlambatan atau kegagalan dalam pembayaran. Karena ini tidak ada pihak ketiga, jadi tidak menjamin kegagalan dalam pembayaran. Lalu karena ini langsung, jadi harus bertemu langsung antara peminjam dan yang meminjam. Jadi harus meluangkan waktu, mempunyai waktu khusus untuk bertemu langsung gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai metode pembiayaan semi langsung atau disebut juga semi direct financing method. Dalam proses ini, pemindahan atau pertukaran dana antara kedua belah pihak sangat tergantung pada intervensi pihak ketiga, yaitu broker, dealer, investment banker untuk menyelesaikan transaksi pinjaman dana tersebut. Nah, contoh dari metode pembiayaan semi langsung seperti ini nih. Suatu perusahaan menerbitkan obligasi, maka perusahaan bersangkutan sangat tergantung kepada peran dealer sekuritas dalam hal penjualan seluruh surat berharga yang diterbitkan kepada investor seperti rumah, perusahaan, bank, asuransi, dana pensiun. Nah, broker atau dealer dalam pembiayaan ini dapat mengurangi biaya transaksi, biaya informasi, dan memperbaiki likuiditas dan kemampuan pemasaran surat berharga yang tercipta dari proses pinjam meminjam. Nah, jadi pada dasarnya pembiayaan semi langsung merupakan perbaikan dari pembiayaan langsung. Nah, dari slide atasnya pembiayaan langsung. Tapi tidak dapat menyelesaikan semua masalah dalam transaksi kredit, misalnya masalah risiko yang dialami investor, yaitu keamanan dana atas sekuritas yang dimiliki. Nah, mungkin contoh dari metode pembiayaan semi langsung seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa buka materi yang telah kelompok kami kirim dalam bentuk makalah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Yunus. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu mengenai metode pembiayaan tidak langsung.
Bedanya dengan metode pembiayaan yang dibahas sebelumnya, dalam metode ini terdapat intermediasi keuangan atau sebuah lembaga yang menjadi perantara antara unit defisit dengan unit surplus. Unit defisit ini sebagai borrowers atau peminjam dan unit surplus sebagai penabung atau lenders. Nah, intermediasi keuangan atau lembaga yang menjadi perantara antara keduanya itu contohnya seperti bank, dana pensiun, asuransi, reksadana, perusahaan efek, pegadaian, dan modal vantura. Nah, bisa kita lihat siklusnya dalam metode pembiayaan tidak langsung ini, unit surplus mengalirkan dananya kepada intermediasi keuangan, kemudian intermediasi keuangan menyalurkan dananya kepada unit defisit, dan intermediasi keuangan atau lembaga ini menerima sekuritas primer dari unit defisit dan menerbitkan sekuritas sekunder kepada unit surplus. Nah, dalam hal ini unit surplus menyimpan uangnya dalam bentuk sekuritas sekunder seperti giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, polis asuransi, program pensiun, dan reksadana. Sementara itu, unit defisit menyimpan uangnya dalam bentuk sekuritas primer seperti obligasi, saham, commercial paper, promissory notes, dan lain hal sebagainya. Nah, metode pembiayaan tidak langsung ini lumayan diminati oleh masyarakat, baik di pihak unit surplus atau unit defisit, karena dinilai resikonya tidak terlalu tinggi dan membutuhkan biaya yang tidak terlalu tinggi juga. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Hermawan. Di sini saya akan sedikit sharing materi tentang sejarah pasar modal di Indonesia. Pasar uang dan pasar modal di Indonesia. Nah, di sini tuh ada beberapa periode atau beberapa tahap tahun gitu ya yang menjelaskan tentang sejarah materi pasar uang dan pasar modal ini. Cuma nggak akan saya bahas semua. Yang bagian intinya saja yang akan saya bahas. Nah, pada tahun langsung saja ya. Pada tahun 1912 yaitu berdirinya Regeering Force the Handel oleh Belanda di Batavia, Jakarta untuk memperjualbelikan saham dan obligasi perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia. Sempat ditutup pada tahun 1914 karena Perang Dunia I, namun dibuka kembali pada tahun 1918. Nah, pada periode yang berikutnya yaitu di tahun 1925, berkembangnya pasar modal di Batavia sangat pesat sehingga didirikannya lagi bursa di Surabaya dan Semarang. Resesi ekonomi, Perang Dunia II, dan penjajahan Jepang membuat bursa Semarang dan Surabaya ditutup pada tahun 1929 dan Jakarta pada tahun 1940 seperti itu. Nah, pada tahun 1987 sampai 1988, pasar modal mulai bergairah setelah muncul paket kebijaksanaan pada tahun 1987 dan 1988 yang menyederhanakan syarat emisi saham dan obligasi, menghapus penguatan, menghapus batasan fluktuasi saham, dan memberikan dorongan bagi swasta untuk masuk ke pasar modal. Dan yang selanjutnya itu di periode tahun 1989 sampai 1992 tercatat bahwa ada sekitar 37 perusahaan go publik pada 1989. Pada periode tersebut berdiri PT Bursa Efek Surabaya, Bursa Paralel Indonesia, dan Bursa Efek Jakarta yang menggantikan peran
BAPEPAM sebagai pelaksana bursa. Terus yang selanjutnya yaitu pada periode 2007 sampai 2008 bahwa Bursa Efek Surabaya dan Jakarta melakukan merger pada akhir 2007 dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Afendi Hadiana. Saya akan menjelaskan tentang deregulasi pasar modal. Nah, baru setelah pemerintah melakukan deregulasi pada periode awal 1987, gairah di pasar modal kembali meningkat. Paket kebijakan Desember atau Pakdes 1987 itu yang merupakan penyederhanaan persyaratan proses emisi saham dan obligasi serta dihapuskannya biaya sebelumnya yang dipungut oleh BPPAM, seperti biaya pendaftaran emisi efek. Nah, kebijakan ini pun menghapus batasan fluktuasi harga saham di bursa efek dan memperkenalkan bursa paralel. Nah, sebagai pilihan bagi emiten yang belum memenuhi syarat untuk memasuki bursa efek. Setelah itu ada kebijakan Oktober atau Fakto 1988. Nah, ini ditunjukkan pada sektor perbankan. Nah, Faktor 88 berisikan tentang ketentuan 3L, yaitu legal, lending, dan limit, dan pengenaan pajak atas bunga deposito. Pengenaan pajak ini berdampak positif terhadap perkembangan pasar modal. Nah, karena dengan keluarnya kebijaksanaan ini berarti pemerintah memberi perlakuan yang sama antara sektor perbankan dan sektor pasar modal. Nah, kemudian pemerintah juga membentuk lembaga baru seperti Kustodian Sentral Efek, Clearing dan Pinjaman Efek Indonesia, Reksadana, serta manajer investasi. Nah, baru pada tahun 1989 sudah tercatat 37 perusahaan go publik dan sahamnya tercatat atau listed di BEJ. Nah, perkembangan ini berlanjut dengan swastanisasi bursa, yakni berdirinya PT Bursa Efek Indonesia, PT Bursa Efek Surabaya pada 16 Juni 1989, yang dilanjutkan dengan pendirian Bursa Paralel Indonesia pada 2 April 1991 dan PT Bursa Efek Jakarta atau BEJ pada 13 Juli 1992 yang menggantikan peran BPPAM sebagai pelaksana bursa. Nah, kemudian tahun 1995 mulailah diberlakukan sistem JATS. Nah, sistem JATS itu adalah suatu sistem perdagangan. Nah, di lantai bursa yang secara otomatis memasangkan antara harga jual dan beli saham. Nah, sebelum diberlakukannya JATS, transaksi dilakukan secara manual. Nah, perdagangan saham berubah menjadi scriptless trading, yaitu perdagangan saham tanpa warkat atau bukti fisik kepemilikan saham. Lalu seiring dengan kemajuan teknologi, bursa kini menggunakan sistem remote trading, yaitu sistem perdagangan jarak jauh. Pada tanggal 22 Juli 1995, BES merger dengan Indonesia Parallel Stock Exchange atau IPSX. Nah, sehingga sejak itu Indonesia hanya memiliki 2 bursa efek, yaitu BES dan BEJ. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Fadil Arifin dengan nomor induk mahasiswa 11880200029. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Haji Budiman SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Pasar Uang dan Pasar Modal yang telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk dapat memaparkan materi ini. Dan saya juga berterima kasih pada Ajija Alhamdi selaku moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang mergernya Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta. Nah, jadi pada tahun 1995 itu Jakarta mengeluarkan sistem JATS atau bisa disebut dengan Jakarta Automatic Trading System. Nah, di sana itu jadi ketika kita ingin melakukan bursa efek, melakukan investasi, nah jadi kita tidak perlu mendapatkan bukti fisik gitu. Jadi sudah otomatis
sudah otomatis masuk kepada sistem. Nah, disebutnya JATS. Nah, pada tahun 1996, nah, Bursa Efek Surabaya juga mengeluarkan Sistem Surabaya Market Information dan Automated Remote Trading atau bisa disebut S-Mart. Nah, yang menjadi sebuah sistem perdagangan yang komprehensif. Nah, jadi dikarenakan meningkatnya minat masyarakat untuk berinvestasi, untuk menanamkan modalnya di bursa efek ini, untuk menyimpan uangnya. Nah, jadi Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta itu melakukan merger. Nah, bertujuannya apa? Ya untuk terciptanya sistem perdagangan yang terintegrasi dan luas serta terakomodasi dengan satu, yaitu Bursa Efek Indonesia. Jadi terakomodasi, hanya ada satu yang mengurusnya gitu. Nah, ini berdampak luas kepada Indonesia karena menjadikan ini tuh jadi sangat luas, terintegrasi dengan luas. Jadi bukan hanya di Surabaya atau di Jakarta saja, tapi Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Nusantara dapat menanamkan modalnya, menanamkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia ini. Nah, jadi ini sangat berpengaruh dan sangat menguntungkan bagi Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah memaparkan materinya. Sedikit tambahan dari saya tentang sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia sesuai dengan sumber yang telah kami baca mengenai pengalihan pengawasan dari Kementerian Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan. Pada tanggal 22 November 2011, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan resmi disahkan dan menjadi cikal bakal lahirnya Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan ini dinyatakan sebagai lembaga independen yang mengawasi lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Nah, pengalihan pengawasan ini dilakukan secara bertahap. Pada tanggal 31 Desember 2012, pengawasan pasar modal dan industri keuangan non-bank yang sebelumnya dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui pengawas pasar modal dan lembaga keuangan resmi beralih ke Otoritas Jasa Keuangan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.